Halo millennials, kembali lagi bersama saya Irfan dan rekan saya Karisa dalam program Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Warga negara wajib memiliki identitas berupa EKTP. Mengingat EKTP mempunyai fungsi sebagai identitas jati diri dan berlaku secara nasional. Maka, mampu digunakan untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. EKTP juga berfungsi mencegah pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Selain itu, EKTP mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilu kada tidak akan bermasalah. Hal ini membantu semua warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Warga negara wajib memiliki identitas kependudukan berupa IKTP. Mengingat, IKTP mempunyai fungsi sebagai identitas jati diri dan berlaku secara nasional. Maka, mampu digunakan untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. IKTP juga berfungsi mencegah pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Selain itu, IKTP mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilu kada tidak akan bermasalah. Hal ini membantu semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. KTP elektronik sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 serta Perpres Nomor 35 Tahun 2010 sehingga berlaku secara nasional. Dengan demikian, masyarakat mudah mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri baru melakukan uji coba IKTP digital pada pertengahan 2021 di 58 kabupaten kota. IKTP digital ini akan menggantikan KTP elektronik dalam bentuk fisik. IKTP digital ini akan tertanam di smartphone dalam bentuk QRIS. Nah, mengacu data Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta jiwa pada Juni 2021. Dan 73% yakni 198 juta jiwa memiliki IKTP loh. Total 99% orang telah melakukan perekaman elektronik. Nah, millennials udah pada tahu belum tentang IKTP digital? Nah gini Van, buat yang belum tahu nih, jadi produksi IKTP digital tentunya sudah melalui masa uji coba agar penerapannya mudah, namun tetap menjamin keamanan masyarakat. Maka pemerintah harus menyiapkan sebuah aplikasi yang mudah dan aman. Namun, untuk memiliki IKTP digital, terdapat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu memiliki smartphone dan memiliki jaringan internet. Mengingat, IKTP digital akan melekat pada ponsel, sehingga jika ponsel hilang, masyarakat bisa menerima IKTP digital dari Dukcapil. Sementara, warga yang tidak punya smartphone, Kemendagri tetap memberikan layanan penerbitan IKTP dalam bentuk fisik. Penerapan IKTP digital dilakukan secara bertahap. Pertama, menginstal aplikasi identitas digital pada ponsel. Kemudian, melakukan registrasi dengan memasukkan NIK pada KTP, email, dan nomor ponsel. Setelah itu, warga akan diminta melakukan verifikasi melalui face recognition dan verifikasi email agar bisa login. Dalam aplikasi identitas digital ini, warga bisa mengakses dokumen kependudukan masing-masing seperti IKTP yang dilengkapi dengan QR Code, data keluarga, data kependudukan, serta dokumen lain hasil dari integrasi NIK. Untuk membahas lebih dalam lagi, rekan kami Selvin sudah di studio. Silakan Selvin. Terima kasih, dan kini saatnya saya Selvin Jenita akan berbincang langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah, selaku Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat siang Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang Selvin. Wah, senang sekali Prof, Prof telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami untuk membahas terkait IKD atau kepanjangannya adalah Identitas Kependudukan Digital.
Baik, nah Prof, ini kan telah dilaksanakan uji coba IKD. Sejauh ini kendala apa yang ditemui di lapangan, Prof? Ya, untuk IKD atau Identitas Kependudukan Digital itu sudah kita uji coba kurang lebih 3 tahun. 2020, 2021, dan 2022, 1 Juli itu mulai kita terapkan. Baik. Nah, pertama tentu kita itu kan mendevelop sistem, kemudian menyentuh people-nya untuk sosialisasi. Nah, people-nya itu siapa? Semua pegawai Dukcapil. Kita ajarin dulu. Hambatannya apa? Pertama di Indonesia itu yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah bagian paling mendasar dari digitalisasi. Nah, kalau jaringan belum banyak, tentu digitalisasi nggak bisa. Betul, setuju. Yang kedua, people-nya. Masyarakatnya harus dibuat aware. Kalau mau bergerak ke digital, itu harus menyiapkan diri untuk berpikir digital, ya kan? Bertindak digital, dan kehati-hatiannya juga kehati-hatian digital. Karena kalau digital itu diambil orang suka merasa nggak kehilangan, padahal sudah datanya berpindah. Nah, kemudian yang ketiga, kita menyiapkan ekosistemnya. Nah, ekosistem itu harus kita bangun terus-menerus. Dan kalau ditanya kendala, tentu Indonesia sangat luas, ya. Ada kendala geografis, ada kendala di unsur people-nya, dan ada juga kendala di infrastruktur. Nah, ini bertahap kita benahi. Baik, jadi ini memang bukan proses yang dibilang proses yang singkat ya Prof ya. Masih terus berjalan, namun nih sebenarnya Prof, sejujurnya saya penasaran seperti apa sih IKD ini, data seperti apa yang dimuat. Mungkin Prof di sini bisa menunjukkan kepada kami, Prof. Nah, jadi Mbak Selvin, kalau kita berbicara identitas kependudukan digital, sebenarnya ini kita mencoba transformasi dari industri keuangan. Baik. Dulu industri keuangan kita semuanya memegang buku tabungan. Betul, Masih ingat nggak? betul. Semua kan? Yes. Sekarang kita bisa bertanya, terakhir kapan memegang buku tabungan? Wah, mungkin udah lupa juga Prof Lupa, taruh kan? bukunya di mana. Ya. Kemudian yang kedua, dulu kita sering datang ke counter bank. Sekarang coba ingat lagi, terakhir kapan kita ke counter bank? Terus di industri keuangan, datang ke ATM. Ya kan? Bisa kita tanya, terakhir kapan datang ke ATM? Iya. Mungkin sudah lupa. Dan kebanyakan sekarang sudah berpindah di gadget masing-masing, Betul. di mobile handphone masing-masing. Dan di dalam handphone ini, inilah proses digitalisasi itu terjadi. Nah, ini yang sedang dikerjakan juga oleh Dukcapil. Baik. Dukcapil itu ke depan ingin semua layanan selesai dalam satu genggaman. Baik, Nah, itu kan seperti industri keuangan. betul. Transfer dari sini, bayar dari sini, ya kan? Semua transaksi bisa seperti itu. Nah, kalau ingin melihat identitas kependudukan digital, saya buka sedikit ya. Boleh, Saya buka silakan, dulu. Prof. Itu meniru kalau teman-teman mempunyai rekening bank yang disimpan di handphone. Oke. Jadi didaftarkan dulu. Kita pertama membuka di Play Store dulu. Di Play Store ada identitas kependudukan digital, di-download dari situ. Baik, Kemudian harus didaftarkan ke Dukcapil. baik. Sama seperti waktu kita mendaftarkan nomor rekening, nomor handphone. Nah, nanti akan ada notifikasi. Nah, kalau sudah diberi notifikasi, di handphone kita akan tampak seperti ini. Baik. KTP kita sudah ada di handphone, jadi nggak perlu dicetak lagi. Baik, nah ini mungkin sedikit disensor kalau misalnya ditampak, nanti kita akan bantu untuk menyesuaikan. Ya. Tapi ini memang menunjukkan bahwa tampilan KTP yang kita punya secara fisik selama ini, nah ini bisa langsung ada di genggaman kita Ya. di smartphone atau gadget ya, atau perangkat pintar yang kita punya. Jadi nggak seperti Oke. dulu, nggak perlu cetak KTP-nya, nggak perlu nyimpen di dompet, simpen di handphone. Oke. Nah, di handphone kita itu juga bukan hanya KTP saja, nanti bisa juga masuk kartu keluarga. Oke. Jadi di dalam kartu keluarga kita, Di dalam satu gadget kita. di dalam satu app yang sama, Iya, Prof? betul. Oke. Dalam satu app yang sama itu, nah seperti ini Mbak, Baik. seperti cetakan kartu keluarga kita. Oke, jadi memang tampak layoutnya itu tampak seperti kartu keluarga fisik, namun kini versi digitalnya dan diakses dalam satu aplikasi. Oke. Ke depan ini kita bisa memasukkan semua milik kita yang bersifat digital seperti di sini. Misalnya seperti ini, kartu vaksin. Ini bisa dipencet kartu vaksin. Nah, tampak kartu vaksin ada di sini. Ke depan misalnya NPWP bisa masuk di sini,
Nah ini Indonesia akan menuju satu kondisi di mana semua terintegrasi. Baik. Dan kalau seperti saya PNS, cek data PNS-nya dari BKN keluar. Baik, jadi cukup komprehensif dalam satu app ya Pak ya? Betul. Nah, nanti kalau mau pemilu, saya nyoblos di TPS mana, Ada klik di datanya. sini. Nah, Oh baik. nah ini karena sekarang DPT-nya belum selesai, nanti Betul. terintegrasi KPU dengan Dukcapil. Seperti itu. Baik, wah ini sangat menarik. Nah ini apakah nanti ke depannya Prof juga tidak menutup kemungkinan misalnya data BPJS, Ketenagakerjaan juga bisa terintegrasi di dalamnya? Benar sekali. Wah. Nah, saat ini BPJS juga sudah mulai terintegrasi dengan Dukcapil. Baik. BPJS itu ada 2 nomor kepesertaan BPJS dan NIK. Nah, ke depan hanya pakai NIK saja. Seperti yang sudah digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, ke depan semua akan terintegrasi, bisa selesai dalam satu apps untuk pelayanan publik di Indonesia. Baik, wah ini Gitu. biasanya ya Prof, kalau kita tuh bawa banyak kartu di dalam dompet, di dalam kantong, terus kadang ada kartu yang tertinggal misalnya, sekarang nggak khawatir ya Prof ya? Iya. Bisa ada di dalam device, semoga ini pelaksanaannya hingga nantinya diterapkan secara penuh di Indonesia berjalan dengan lancar. Amin, amin. Baik, Prof, pertanyaan selanjutnya, ini apakah nantinya akan diwajibkan dan jika iya targetnya di tahun berapa nih Prof Ya. akan diwajibkan dan bagaimana nantinya jika sudah beralih ke IKD ini atau identitas kependudukan digital, apakah IKTP yang kita punya secara fisik itu sudah tidak diperlukan lagi? Ini pertanyaan bagus. Setiap kali sosialisasi mendapatkan pertanyaan seperti itu. Baik. Pertama, Pak, kapan ini dimulai? Selalu gitu. Kita sudah mulai berproses. Ya. Kepada siapa target pertama? Jadi kita membangun sebuah roadmap. Ya. Pertama, yang harus punya IKD, identitas kependudukan digital, adalah semua pegawai Dukcapil. Baik. Semuanya, seluruh Indonesia. Untuk apa? Agar dia bisa ngajarin. Ya. Sekaligus sosialisasi. Jadi kurang lebih 60.000 pegawai Dukcapil seluruh Indonesia, kita wajibkan Anda harus punya identitas kependudukan digital. Nah yang kedua, roadmap kita adalah para ASN. Kan rata-rata ASN punya handphone. Betul. Dan di Pemda, di kementerian, itu mulai kita mengarah ke sana. Sekarang sedang di tahap para ASN ini. Nah besok, roadmap berikutnya adalah para pelajar dan mahasiswa. Baik. Nah ini para pelajar dan mahasiswa kan punya gadget semua nih. Baru setelah itu masyarakat umum. Oke. Kenapa sih pegawai Dukcapil, ASN, dan para mahasiswa serta pelajar? Karena inilah yang generasi milenial yang paling banyak. Ya ASN nggak semua milenial, tapi paling tidak mulai dipaksa untuk milenial menggunakan smartphone. Nah untuk masyarakat bertahap. Karena kita tahu kan Mbak Selvin, Indonesia itu belum semuanya terkoneksi dengan jaringan. Betul. Jadi bagi daerah-daerah yang belum terkoneksi dengan jaringan masih menerapkan KTPL fisik. Tapi kita berharap 70% penduduk Indonesia bisa menggunakan identitas digital itu. Wah ini sangat menarik sekali, saya pribadi merasa menyambut dengan sangat baik dan merasa penasaran sebenarnya Prof Zudan. Iya. Ini nggak sabar sebenarnya ingin punya IKD secepatnya. Semakin menarik perbincangan kita, namun nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Prof Zudan. Namun kini saatnya saya akan kembalikan dulu kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Wah, jadi nggak sabar nih mau download aplikasi IKTP digital. Jadi kita nggak perlu bawa IKTP lagi. Semuanya sudah ada di smartphone. Wah, handphone kita ini jadi sesuatu yang harus dijaga. Mengingat ada mobile banking, e-wallet, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Nah, kita harus jaga nih handphone kita benar-benar. Terutama nih anak laki-laki. Dia suka main game kan, dia pasti punya mobile banking, Steam Wallet, Dana, GoPay, dan lain-lain. Ternyata anak laki-laki itu banyak menggunakan e-wallet juga ya. Kupikir cuma anak perempuan yang suka belanja gitu kan. Nah terus emang kalau hari gini ini kalau nggak bawa smartphone itu rasanya ada yang kurang gitu. Nah tapi millennials, smartphone kita harus punya kunci kalau bisa berbentuk ganda sehingga tidak bisa dibongkar. Sosial media saja seperti Facebook, Instagram, dan Twitter punya 2 kunci pengaman. Ya intinya handphone jangan sampai hilang atau dijual. Nah, millennials menarik bukan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita rehat sejenak tetap di Cyber World. Be smart and critical thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
kembali lagi di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. IKTP digital bisa mengamankan identitas melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan data. Identitas digital bagi penduduk akan membuat identitas menjadi lebih mudah, cepat, lebih murah, hemat, dan efisien. Namun, data pribadi bisa bocor dan tersebar loh. Hal ini disebabkan oleh kelemahan sistem aplikasi, kecanggihan teknologi peretas, maupun kelalaian pengguna aplikasi dan media sosial tertentu. Maka dari itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah melalui instansi terkait harus lebih optimal menghadapi para peretas yang memiliki keunggulan dalam segi teknologi. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pemerintah harus fokus mengembangkan sistem identitas digital dengan menjunjung prinsip keamanan, tata kelola, dan akuntabilitas. Baik, terima kasih. Dan kini saatnya saya akan melanjutkan kembali bincang-bincang dengan narasumber kami, Prof. Zudan. Nah, ini menurut Kementerian Dalam Negeri tadi juga telah disampaikan ya, bahwa dalam pelaksanaan IKD atau Identitas Kependudukan Digital ini tentu saja pemerintah memberikan fokus yang besar terhadap tingkat keamanannya karena pastinya pemerintah Republik Indonesia akan menjamin keamanan IKD ini. Dan dalam masa uji coba yang telah berlangsung, faktor keamanan data menjadi perhatian utama, betul ya Prof ya? Iya, betul sekali. Dan juga nantinya warga yang telah memiliki IKD atau Identitas Kependudukan Digital ini akan mendownload atau mengunduh aplikasi IKTP Digital dan mengisi data. Nah, kali ini berkaitan dengan keperluan pengisian data, Prof. Dalam app ini, IKD, seperti apa prosesnya, data apa saja yang perlu dimasukkan, atau kita bisa scan KTP kita atau seperti apa Prof? Iya. Prosedurnya? Jadi Mbak Selvin dan seluruh pemirsa, kalau kita berbicara namanya sesuatu yang bersifat digital, Ya. tentu kita harus berpikir dua hal, kenyamanan dan keamanan. Betul. Jadi nggak boleh hanya berbicara kenyamanan saja. Ini kan mudah semua, tapi keamanan juga menjadi penting. Maka bagi masyarakat, dua ini harus diperhatikan. Bagi Dukcapil juga dua hal ini harus diperhatikan. Pertama, untuk kenyamanan dulu kita membuat proses yang semudah mungkin. Jadi dengan di Play Store, download, nanti mengisi, ya misalnya memasukkan NIK-nya. Kemudian ada proses verifikasi wajah Baik. dengan face recognition. Dan penduduk itu harus mendaftarkan nomor handphone resminya dia. Baik. Nah, proses ini dilakukan dengan hati-hati agar orangnya benar. Karena proses pertama verifikasi harus benar, datanya harus benar. Yang kedua autentikasi, maka kita menggunakan dua faktor penentu keakuratan, NIK dan foto wajah. Ya. Nah, kemudian bagaimana keamanan, keamanan data. Nah, ini untuk seluruh pemirsa, yang namanya cyber security system itu bagian yang sangat penting dan sangat mendasar. Dan ini kita nggak boleh takabur. Ya. Karena yang namanya keamanan data itu sebuah proses. Nggak bisa saya mengatakan sekarang aman, seterusnya akan aman. Jadi ini butuh dukungan kita semuanya, partisipasi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga sistem ini. Ya. Jadi misalnya seperti masyarakat punya handphone, ya diberi PIN, jangan ditaruh sembarangan, semua orang bisa membuka datanya dia. Ya. Jadi kehati-hatian dari masyarakat, people harus aware. Kemudian semua pegawai Dukcapil itu juga kita dorong begitu. Di dalam menggunakan sistem ini tidak boleh mencampur adukkan, misalnya sistem untuk pelayanan dipakai untuk buka Facebook, Baik. untuk buka media sosial, nggak boleh. Ini hanya untuk bekerja. Sehingga tidak bisa ada malware yang masuk, virus yang masuk. Ya. Itu dari aspek kepedulian. Ya. Kemudian dari security system yang lain kayak firewall, firewall database, metode enkripsi itu terus kita kembangkan. Baik. Gitu. Jadi jika ini memang telah terenkripsi, nantinya akan setidaknya membatasi kemungkinan untuk diretas seperti itu ya Prof ya? Iya. Baik, nah Prof, untuk smartphone, ini karena dalam smartphone seperti kita tahu nih, terkadang
ada kekhawatiran smartphone hilang, tertinggal. Jika hal tersebut terjadi, Prof, seperti apa nih prosedurnya jika saya punya smartphone baru dan ingin juga mengunduh kembali app ini? Apakah ada perizinan yang perlu saya atur atau seperti apa? Sebenarnya ini sama seperti kalau kita punya rekening bank. Betul, oke. Handphonenya hilang. Tentu kita harus segera lapor, handphone saya hilang, untuk diblokir. Betul. Yang kedua, kalau dia ganti nomor, Ya. nomornya harus dilaporkan kembali sehingga terdata sebagai nomor asli milik dia. Baik. Kan masyarakat kita ini banyak yang sering ganti-ganti nomor ini Mbak Selvin. Dia harus lapor. Kalau saya ganti nomor, maka identitas digital yang akan dipindahkan ke nomor itu harus didaftarkan kembali. Baik. Nah, ini kalau handphonenya hilang nih, ya dia harus mengganti ya pelaporannya. Saya ganti tergantung nomor handphonenya ganti atau tidak. Baik. Ya, kalau nomor handphonenya nggak ganti, tinggal dia download kembali. Tapi kalau handphonenya hilang, nomornya ganti semua, dia harus lapor kembali ke Dinas Dukcapil. Oke, baik. Jadi memang prosesnya pun tidak handphone baru, ganti nomor baru, lalu kemudian bisa download semudah itu ya, Prof ya. Karena ingat, keamanan menjadi fokus utama di sini. Prof, terkadang ada yang satu orang itu punya lebih dari satu smartphone, misalnya untuk berbisnis, itu dipisahkan. Itu apakah artinya juga tetap data itu menjadi satu? Ya, jadi teman-teman semuanya, walaupun teman-teman punya 10 handphone, yang untuk IKD hanya satu handphone saja. Nggak bisa 10-10-nya. Seperti sekarang, kita punya rumah 5, KTP-nya hanya boleh 1. Kita punya handphone 5, yang boleh punya IKD hanya 1 nomor handphone saja. Gitu. Baik, jadi memang hanya 1 IKD untuk 1 penduduk Indonesia. Baik, Prof, tadi telah dijelaskan, Profesor Zudan tadi sempat menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan uji coba IKD ini hingga diterapkan. Tadi ada roadmap-nya, baik itu dari Dukcapil terlebih dahulu, lalu ASN, dan kemudian pelajar dan mahasiswa, lalu masyarakat umum. Betul. Nah, Prof, jika nantinya saat sudah diterapkan secara sepenuhnya, lalu ada katakanlah pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum yang kesulitan tidak menggunakan smartphone, seperti apa jadinya, Prof? Jadi ada 2 bagian ini. Jadi Dukcapil menerapkan double track system services. Jadi sistem pelayanan 2 jalur. Kalau ada yang sudah bisa dengan smartphone, silahkan jalur digital. Yang tidak bisa dengan smartphone, silahkan jalur manual. Jadi KTPL-nya bisa dicetak. Nah, ini kan juga untuk mewadahi karena tidak semua masyarakat punya smartphone. Jadi yang sepuh-sepuh lah, yang sudah kakek kita gitu ya, nggak bisa dengan handphone. Belum dong, Prof. Dicetakkan. Kakek saya mencetak. Oh, baik. Kakek saya juga. Atau yang anak kecil, baru naik SMA kelas 3, bukan anak kecil ya, remaja. Belum punya handphone, kita cetakkan. Baik. Jadi Indonesia sampai 5-7 tahun ke depan menerapkan sistem 2 jalur pelayanan. Tetapi yang penting untuk diketahui masyarakat bahwa seluruh dunia bergerak digital loh, Mbak. Nggak lagi menerapkan manual paspor. Sekarang sudah paspor digital, ya kan? EKYC di perbankan sudah digital. Bahkan di kita Peduli Lindungi kan sudah digital. Nggak dicetak, cukup dengan QR Code. Jadi dunia ini akan bergerak digital. Maka kita menyiapkan Indonesia agar nggak tertinggal, menyiapkan identitas kependudukan digital. Ini satu kebutuhan untuk Indonesia ke depan. Betul, setuju, Prof. Jadi memang Indonesia saat ini sudah semakin matang dalam mempersiapkan seluruh penduduknya untuk bertransformasi secara digital ya, Prof. Betul. Ya. Namun dari jawaban Profesor tadi menunjukkan bahwa meskipun IKD ini diterapkan, tapi tetap memberikan layanan yang inklusif ya, Prof. Jadi jika memang juga belum punya gawai pintar, gadget atau smartphone, tetap bisa dicetakkan. Iya, ini masyarakat nggak perlu khawatir karena begini Mbak Selvin, Indonesia itu tidak berada dalam frekuensi yang bersamaan tumbuhnya. Beda dengan Singapura, beda dengan Australia, New Zealand. Indonesia itu ada yang memang pertumbuhan digitalisasinya nggak bersama-sama. Kita harus realistik. Ada Papua. Papua itu jaringan belum masuk sampai ke dalam-dalam di pelosok. Kalau Jakarta udah semuanya. Jogja, Surabaya, tetapi Nias, Mentawai kan belum semuanya. Jadi saya sebagai penanggung jawab akhir layanan Dukcapil
melihat realitas ini, maka kita tidak langsung menerapkan digital bareng. Yang sudah bisa digital, monggo. Yang belum, kita tetap bergerak manual seperti sekarang. Tetap kita layani. Baik, karena melihat juga karakter geografis dari Indonesia ya, betapa kita punya puluhan ribu kepulauan, dan itu kita akan berusaha. Pastinya saya yakin Dukcapil akan memberikan yang terbaik ya Prof ya dalam penerapannya. Baik, itu tadi pertanyaan yang bisa saya tanyakan, namun belum berakhir nih diskusinya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, namun kini saya akan kembalikan ke rekan-rekan saya. Pemerintah menjamin keamanan data dalam aplikasi iKTP digital. Namun, pemilik iKTP digital tetap harus menjaga smartphone-nya dari upaya peretasan melalui aplikasi sosial media. Nah, benar banget nih, berarti pemerintah memang wajib untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Tidak lupa juga masyarakat Indonesia, kita semua wajib menjaga device dan data pribadi kita sendiri. Mengingat bisa saja ada aplikasi misalnya pinjaman online yang meminta iKTP digital dan foto wajah, serta mengizinkan aplikasi untuk mengambil nomor telepon dan lain-lain. Untuk itu berhati-hati ya millennials. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan rehat sejenak. Tetap di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Halo millennials, kembali lagi di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. iKTP digital memiliki QR Code yang akan menjadi identitas digital bagi warga negara Indonesia. Penggunanya bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses data kependudukan melalui ponsel masing-masing. Warga tidak perlu lagi membawa kartu iKTP, cukup dengan iKTP digital yang sudah melekat ke smartphone masing-masing. Aplikasi ini akan terhubung ke aplikasi lainnya seperti mobile banking, e-wallet, pajak, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kini saya akan melanjutkan kembali bincang-bincang dengan narasumber kami, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah, selaku Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik, Prof. Zudan tadi sempat menunjukkan bahwa di dalam app IKD ini telah terintegrasi ke beberapa layanan publik lainnya ya Prof. Seperti tadi ada NPWP, dan nanti harapannya juga akan bergabung atau terintegrasi dengan data-data lainnya. Nah, sejauh ini Prof, apakah akan ada kemungkinan juga bahwa akan terintegrasi dengan e-wallet gitu seperti perbankan? Ya, jadi kalau kita melihat yang namanya single identity number, satu nomor untuk semua keperluan yang kita sekarang diimplementasikan dengan NIK. Nah, sekarang sudah ada ribuan lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Ini berkembang terus, data bulan lalu itu 5.339 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Jadi perbankan, kemudian asuransi, banyak sekali, polisi, sertifikat tanah itu apa? Badan pertanahan. Nah, jadi ke depan itu kita bisa mengintegrasikan semua lembaga dalam satu apps. Baik, bahkan SIM nantinya kemungkinan. Jadi di handphone kita nanti ada KTP, ada kartu keluarga, ada SIM, ya, nomor BPJS, NPWP, masuk polis asuransi silahkan dimasukkan, sertifikat tanah digital silahkan dimasukkan. Jadi ke depan itu lemari kita bisa ada di mobile phone kita, di smartphone kita. Dan ini masyarakat nggak perlu khawatir. Selalu kan pertanyaannya Mbak Shelvin, saya ditanya, Pak aman nggak handphone kita? Saya selalu berbalik menanyakan, teman-teman khawatir nggak ketika kita dulu bertransformasi dari buku tabungan ke duit kita di rekening di handphone? Khawatir nggak? Banyak yang mengatakan, enggak, itu biasa aja. Yang penting sistem security system di perbankannya kuat.
di badan pertanahannya kuat. Kemudian kita juga hati-hati, jangan PIN kita diberikan ke semua orang. Karena untuk identitas kependudukan digital juga menggunakan PIN sebagai pengaman data kita gitu. Baik, dan juga sebagai informasi tambahan, banyak gawai atau smartphone yang saat ini juga menerapkan beberapa kali autentikasi. Jadi Betul. tidak hanya PIN saja, Ya. seperti ada sidik jari, Sidik jari, ya Prof ya, ada juga wajah wajah. atau mata. Betul. Jadi jika kita gunakan proses autentikasi itu, semuanya kita terapkan dengan baik. Harapannya ya data kita pasti akan terjaga. Tadi juga saya sempat notice nih Prof, saat Prof ingin membuka app itu ada PIN yang dimasukkan ya Prof Iya. ya? Jadi ketika teman-teman saya membuka di handphone saya untuk membuka identitas kependudukan digital saya dengan PIN dulu. Baik. Buka KTP dengan PIN, Ya. simpan lagi, buka KK dengan PIN. Nah, PIN itu sesuai dengan kenyamanan kita, angka dan hurufnya yang mudah diingat ya. Tapi tentu saja ini harus secure. Ya. Secure itu awareness kita, jangan tolong bawain handphoneku PIN-nya sekian. Ya sudah, wassalam kalau Iya. begitu nanti. Gitu. Sama seperti kalau kita menjaga kartu ATM ya Prof ya. Betul. Kita bisa membagikan PIN-nya ke orang lain selain kita. Baik. Nah Prof, selanjutnya jika ada perubahan data seperti saat ini, misalnya saya berubah lokasi tempat tinggal atau ada perubahan status pernikahan, seperti apa prosedur cara merevisi datanya Prof? Ya, nah seluruh pemirsa, di dalam administrasi kependudukan, perubahan data adalah hal yang sangat biasa. Yang disebut data itu apa saja? Nama. Nama itu banyak yang diupdate dengan menambah gelar. Kemudian tempat tinggal, pekerjaan, kemudian status perkawinan, itu banyak yang diupdate. Nah, mengupdate-nya saat ini harus datang ke Dinas Dukcapil dulu. Baru hasil update-nya nanti masuk ke sini otomatis. Baik. Jadi kalau KTP-nya pindah alamat atau tadinya statusnya belum menikah menjadi menikah, setelah diupdate maka di KTP-nya otomatis terupdate. Kartu keluarganya juga otomatis terupdate. Tetapi kalau kita nggak mengupdate data, maka datanya juga seperti itu. Baik. Nah, oleh karena itu kepada semua pemirsa saya minta kalau ada perubahan data segera dilakukan updating. Baik, wah ini sepertinya memang berkaitan erat dengan seperti pelaksanaan IKTP saat ini ya Prof. Betul. Jika kita tidak merevisi data maka juga tidak terganti. Iya betul, karena petugas kita nggak bisa meng-entry kalau tidak ada permohonan di entry. Jadi harus ada elemen yang minta untuk di-input, baru petugasnya melakukan input. Dan bentuk identitas kependudukan digital kita persis seperti KTP fisik yang dipindahkan ke smartphone. Datanya sama. Baik, jadi memang mekanismenya pun serupa, namun nantinya jika ini sudah diterapkan secara menyeluruh, kita tidak perlu nih bawa banyak kartu fisik lagi Iya, kemana-mana. betul. Mengurus hal-hal yang berkaitan dan butuh identitas pun sekarang sudah tinggal menunjukkan di gawai pintar kita. Baik, Prof, ini banyak terjadi ya ketika kita menggunakan sesuatu yang digital itu pasti ada kemungkinan dibobol. Iya. Atau misalnya ketika handphonenya hilang lalu disalahgunakan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Prof? Iya, ini Mbak Selvin dan seluruh pemirsa. Pertama, kalau kita mulai bergerak digital, maka perilaku kita juga harus perilaku digital. Nah, perilaku digital itu diawali dengan apa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus peduli dan hati-hati. Peduli dengan semua yang terkait dengan perangkat kita. Jadi PIN penting. Yang kedua, jangan main share-share data kemanapun. Yang ketiga, terkait dengan pemanfaatan data kita. Nah, sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maka semua lembaga juga harus hati-hati, nggak boleh nge-share data milik orang lain. Nah, jadi kepedulian. Yang kedua, semua lembaga yang menyimpan data ini harus menjaga betul satu kerahasiaan data, yang kedua perlindungan datanya. Jadi kalau kerahasiaan data jangan sampai setelah transaksi itu datanya bisa dibaca oleh orang lain. Sedangkan yang perlindungan data adalah kebenaran data harus dijaga, keutuhan data harus dijaga, termasuk kalau ada pihak ketiga yang melakukan hacking atau interception itu harus dijaga. Kemudian yang terakhir ekosistem kita semua. Jadi kalau kita sudah bergerak digital, maka seluruh ekosistem itu harus bergerak bersama-sama menggunakan yang digital itu. Jangan kemudian lembaga lain, aku nggak mengakui yang digital, maunya fotokopi. Nah ini kan jadi mundur lagi. Baik. Misalnya semua orang udah bergerak dengan QR code di tab. Satu sisi
tolong dong KTP-nya difotokopi. Nah ini kan kita mundur lagi. Baik. Jadi ekosistem ini harus mulai kita tumbuhkan bergerak bersama-sama. Dan ini perlu waktu. Iya. Oleh karena itu semua masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder harus bersama-sama menuju yang digital itu. Gitu. Oke, baik. Wah ini semakin menarik, tapi sekarang saya mungkin boleh nggak Prof minta dikasih mungkin bocoran sedikit Prof. Roadmap nantinya bisa mulai diterapkan di ASN, lalu ke pelajar mahasiswa dan masyarakat umum di range tahun berapa nih Prof? Oh iya, jadi rekan-rekan semuanya dan seluruh pemirsa saat ini kita sudah masuk di roadmap yang kedua, para ASN. Nah ini sudah bergerak, ASN kita kurang lebih 4,2 juta. Karena ada yang pensiun, ada yang masuk baru ya berkisar antara 4 juta sampai 4,2 juta. Kalau tahun ini selesai ASN, ini bisa lebih cepat. Beberapa daerah sudah sampai ke SMA-SMA. Minggu yang lalu saya ke SMA 3 Yogyakarta. Sudah anak-anak, sudah yang kelas 3, sudah kita buatkan identitas kependudukan digital. Sudah mulai masuk ke pelajar dan mahasiswa. Nah tahun depan masyarakat umum sudah bisa menerapkan. Sudah Itu. mulai tahun depan Tahun ya Prof depan. ya. Semoga ini pelaksanaannya lancar. Amin. Prof bagaimana antusiasme dan semangat teman-teman pelajar mahasiswa saat mendengar Kalau saya ini? lihat ya, bukan mendengar. Iya, saat mereka sudah mengikuti, menerapkan. Rasanya gagah banget. Iya. Saya udah punya nih. Bangga saya ya? udah punya. Bangga ya, Iya. Prof ya? Ditunjukkan di gadgetnya. Nih aku udah punya. Iya. Gitu. Jadi beda nggak seperti dulu. Tapi sekarang udah pakai di gadgetnya masing-masing. Jadi menurut mereka, oh mudah ya, lebih enak di sini. Jadi satu paket, nggak perlu buka dompet lagi. Iya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ke depan mudah-mudahan ini lancar semua, Mbak Selvi. Amin. Wah saya pribadi pun merasa sangat antusias, tidak sabar rasanya. Semoga di tahun depan, tahun seterusnya kita dukung terus Dukcapil dan pemerintah Republik Indonesia dalam menerapkan IKD ini atau Identitas Kependudukan Digital. Dan yuk sama-sama kita jaga keamanan dan kenyamanan bersama dalam penerapannya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir yang saya bisa sampaikan ke Prof Zudan. Terima kasih banyak Prof Zudan atas Sama-sama Mbak waktunya. Selvin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan tentu kita sebagai masyarakat akan mendukung gerakan dan penerapan ini dari Dukcapil. Terima kasih banyak Prof Zudan. Dan kini saya kembalikan ke rekan-rekan saya. Terima kasih. Kini semua data pribadi ada dalam smartphone. Maka marilah menjaga keamanan data pribadi dimulai dari diri sendiri dengan tidak mengupload atau mengizinkan aplikasi untuk mengambil data di handphone. Jadi millennials ada 5 tips untuk menjaga keamanan data pribadi di smartphone. Yang pertama, memeriksa izin aplikasi ketika sedang menggunakannya. Yang kedua, memeriksa pembaruan aplikasi. Yang ketiga, melakukan pemindaian dengan antivirus. Yang keempat, memeriksa kebocoran data. Dan yang terakhir, mengubah kata sandi secara berkala. Nah Karissa, dari pembahasan ini kita tahu ya bahwa pemerintah memang bertugas mengamankan data penduduk Indonesia. Betul. Dan pribadi kita masing-masing harus menjaga device kita sendiri. Harus Iya. kayak gitu. Menarik bukan millennials pembahasannya? Untuk itu terus ikuti program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.